Perkenalkan, nama saya Alia, mahasiswi akuntansi 2020 dari Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Riau. Saya akan menjelaskan mengenai manajemen persediaan berdasarkan video yang Bapak share. Nah, inventory dalam satu perusahaan itu merujuk kepada bahan baku, bahan dalam proses, dan juga barang jadi yang digunakan untuk melakukan kegiatan produksi dan memenuhi kebutuhan konsumen. Ada 3 jenis persediaan. Yang pertama, bahan baku dan komponennya. Nah, bahan baku ini merupakan bahan mentah atau bahan dasar yang digunakan untuk memproduksi suatu barang, misalnya yaitu kayu untuk memproduksi kursi. Lalu yang kedua ada bahan dalam proses, yaitu bahan yang muncul ketika proses produksi itu berlangsung. Contohnya misalnya baut yang digunakan saat proses produksi kursi dilakukan. Lalu yang ketiga yaitu barang jadi yang merupakan hasil dari produksi bahan baku dan juga bahan dalam proses. Contohnya adalah kursi itu. Nah, ada 3 jenis persediaan lainnya, yaitu stok untuk dijual. Nah, stok untuk dijual ini adalah barang yang disimpan dan tidak dikeluarkan sebagai stok barang yang disediakan untuk dijual. Lalu barang dalam proses manufaktur, yaitu barang yang disimpan atau belum diubah atau dijadikan barang jadi. Dan yang ketiga itu barang yang tidak digunakan. Nah, mengapa sih inventory itu penting? Inventory ini penting agar proses produksi itu terus berjalan secara kontinu dan tidak terhenti akibat dari kurangnya persediaan atau kosongnya persediaan. Nah, alasan lain dari pentingnya persediaan itu, yang pertama, persediaan ini akan memberikan keuntungan dan potongan harga. Nah, keuntungan misalnya dengan adanya persediaan yang kita beli di jauh hari dengan harga yang lebih murah dan kita menjualnya saat harga yang lebih tinggi, maka kita akan mendapatkan keuntungan di sana. Lalu potongan harga, kita akan mendapat potongan harga karena untuk membeli persediaan dalam jumlah yang lumayan besar, biasanya pembelian dalam jumlah yang besar itu akan mendapatkan diskon atau potongan harga. Yang kedua, persediaan ini akan memberikan solusi terhadap satu masalah, misalnya kehilangan permintaan. Jika stok kita kosong atau tidak memiliki persediaan, maka konsumen akan pergi. Tetapi dengan adanya persediaan, kita akan terus tetap bisa memenuhi kebutuhan konsumen. Lalu yang ketiga, persediaan ini membantu untuk mengatasi kondisi pasar yang berubah. Terus yang keempat, persediaan ini membantu permasalahan seperti terhambatnya pemasok. Misalnya bahan baku kita itu berasal dari luar negeri dan harus diimpor, tapi dalam suatu keadaan seperti pandemi sekarang, kegiatan impor sulit dilakukan. Akan tetapi dengan adanya persediaan yang kita stok sebelumnya, kita tetap bisa melakukan produksi. Nah, akan tetapi persediaan ini tidak boleh terlalu banyak ataupun terlalu sedikit. Persediaan yang terlalu banyak akan membuat modal kita stagnan dan biaya untuk penyimpanannya akan lebih besar. Lalu tidak boleh terlalu sedikit karena itu akan menghentikan sales dan menghilangkan konsumen tadi atau menghilangkan permintaan karena kita tidak memiliki atau kurangnya persediaan. Nah, untuk melihat sisa persediaan, dahulu kita menggunakan cara manual, yaitu dengan melihat pencatatan. Akan tetapi di era globalisasi ini kita melihatnya itu secara digital, biasanya dengan men-scan sebuah barcode yang ditempelkan. Nah, biaya apa aja sih yang berkaitan dengan persediaan? Yang pertama yaitu biaya penyimpanan. Nah, biaya penyimpanan ini adalah biaya yang kita keluarkan untuk menyimpan persediaan itu, misalnya biaya listrik, biaya air, ataupun biaya untuk mengupah karyawan yang mengelola penyimpanan. Lalu yang kedua yaitu biaya pengadaan atau pemesanan persediaan. Nah, ini biaya yang kita keluarkan untuk mengadakan persediaan itu, misalnya biaya transportasi ataupun biaya pemesanan dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, biaya akibat kekurangan persediaan. Nah, ini nih biaya yang terjadi karena kita kekurangan persediaan dan tidak bisa memenuhi kebutuhan konsumen. Nah, bagaimana sih fokus dalam mengelola persediaan? Kita harus memfokuskan pengelolaan persediaan itu terhadap
persediaan yang merupakan prioritas daripada persediaan yang lainnya. Biasanya dilakukan dengan metode ABC classification, di mana klasifikasi A yaitu merupakan barang yang jumlahnya itu sedikit, sekitar 5%, tetapi memiliki nilai yang sangat besar, sekitar 70-80%. Lalu yang kedua, klasifikasi B dengan jumlah yang sekitar 30% akan tetapi nilainya lebih rendah, sekitar 15%. Dan klasifikasi C dengan jumlah yang lumayan banyak, sekitar 50-60%, akan tetapi memiliki nilai yang sangat rendah, sekitar 5-10%. Nah, untuk itu kita harus memfokuskan pengelolaan terhadap barang prioritas klasifikasi A. Nah, untuk menentukan berapa barang yang akan kita beli itu atau kita sediakan, itu tuh biasanya dilakukan dengan 3 pendekatan. Yang pertama, economic order quantity, yang kedua production order quantity, dan yang ketiga quantity modal discount. Nah, sementara untuk menentukan kapan kita akan melakukan pemesanan lagi, itu digunakan metode reorder point, di mana metode ini menentukan kapan akan dilakukannya pemesanan lagi. Nah, sementara untuk pengadaan persediaan itu ada 4 metode. Yang pertama, pembelian sekaligus, di mana kita membeli persediaan itu sekaligus secara langsung atau sekali beli. Nah, dalam hal ini kita akan untung karena kita tidak perlu khawatir kekurangan persediaan karena stok selalu ada, terus produksi akan terus berjalan dengan lancar. Terus akan tetapi memiliki kekurangan karena kita harus mengeluarkan biaya untuk penyimpanan yang lebih besar. Terus yang kedua yaitu pembelian bertahap atau berulang, di mana kita membeli persediaan ini secara bertahap atau berulang. Nah, persediaan seperti ini, pengadaan persediaan seperti ini akan memberikan keuntungan bagi kita karena biaya penyimpanannya tidak setinggi biaya penyimpanan pembelian sekaligus. Akan tetapi memiliki kerugian karena kita akan mengeluarkan biaya pemesanannya lebih besar karena kita melakukan pemesanannya tidak sekali tetapi berkali-kali atau berulang kali. Nah, yang ketiga yaitu ada economic order quantity, di mana mengadakan persediaan secara optimal dengan biaya yang minimal. Dan yang terakhir yaitu just in time. Nah, just in time ini adalah pengadaan persediaan ketika bahan baku itu saat diperlukan saja, sehingga biaya untuk penyimpanannya ini lebih sedikit. Selain itu dia juga memiliki keuntungan persediaannya ini lebih efisien karena dijaga secara optimal, terus produksinya ini juga lebih tepat waktu dan efisien, serta mengurangi pemborosan karena persediaan kita tidak banyak. Nah, lalu ada yang namanya pengawasan persediaan. Apa sih itu pengawasan persediaan? Pengawasan persediaan itu adalah rencana untuk menentukan apa, kapan, dan berapa yang akan dipesan dan juga berapa persediaan itu. Nah, tujuannya yaitu agar kecukupan supply itu dapat dipastikan. Terus untuk investasi seperti investasi penyimpanan, biaya operasional lainnya, dan biaya tenaga kerja itu dapat dipastikan seminimal mungkin. Lalu untuk mengefisiensikan pembelian, persediaan, dan juga konsumsi bahan baku sehingga tidak terjadi kesalahan seperti membeli bahan baku ketika bahan baku di gudang masih banyak. Terus untuk membantu menentukan bahan baku berikutnya dan agar tidak menstok secara berlebihan. Sementara manfaat dari pengawasan persediaan itu sendiri, kita dapat manfaatnya seperti menjaga hubungan baik dengan pelanggan, terus menguntungkan pembelian, mengoptimalkan produksi, terus mengefisiensikan modal kerja,